setelah keluar dari isolasi itu mungkin saya melihat celahnya dari wartel ya. Jadi saya menggunakan fasilitas wartel khusus pemasyarakatan. Ya saya berkomunikasi dengan yang di Belanda maupun di Indonesia. Siapa sangka di balik jeruji besi tersimpan kisah hidup yang inspiratif. Seperti kisah seorang pria keturunan Tionghoa yang dilahirkan di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 18 Juli 1976 dengan nama asli Freddy Budiman. Ayahnya yang bernama Nanang Hidayat adalah seorang keturunan Tionghoa dari kota Banjarmasin. Kemudian ia merantau ke kota Surabaya bersama sang istri yang bernama Nursiah. Di kota pahlawan, pasutri ini mengembangkan bisnis ekspedisi hingga mereka sukses besar. Sejak kehadiran buah hati yang pertama sekaligus anak perempuan satu-satunya, Nanang dan Nursiah memutuskan menjadi mu'alaf. Putusan mereka untuk menjadi mu'alaf sempat menimbulkan pertanyaan di benak beberapa anggota keluarga. Namun dengan penuh kesabaran, keduanya berhasil menjelaskan alasan di balik keputusan mereka. Beberapa tahun kemudian, Nanang dan Nursiah dikaruniai seorang putra yang bernama Eko Subagio. Sementara itu, Freddy terlahir sebagai anak keempat. Sejak masa kanak-kanak, Freddy hidup di dalam keluarga yang berkecukupan. Bisnis ekspedisi kedua orang tuanya semakin maju dari tahun ke tahun. Bahkan pada tahun 1990, keluarga kecil mereka berpindah tempat tinggal dari wilayah Gang Krembangan Jaya Utara 10 nomor 35 ke Krembangan Baru 6A. Perpindahan ini disebabkan rumah lama keluarga itu tidak cukup besar untuk menjalankan bisnis ekspedisi yang semakin berkembang. Kelima buah hati mereka juga butuh tempat yang lebih luas untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Sehingga seluruh anggota keluarga sepakat untuk pindah ke rumah baru yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah yang lama. Di mata para tetangga, Nanang sang ayah dikenal sebagai sosok yang dermawan. Begitu juga dengan sang ibu yang akrab dipanggil dengan sebutan Umi Nanang. Hal itu dikarenakan pasutri ini sering membagikan nasi kotak di depan rumah mereka setelah sholat Jumat. Salah satu tetangga yang bernama Didit pun bersaksi. Pada waktu hari Lebaran atau Ramadan, keluarga Umi Nanang suka kasih uang ke warga sekitar. Orang Jawa sih bilangnya gampangan kalau ada rezeki lebih. Kehidupan kedua orang tua yang religius juga diturunkan kepada anak-anaknya, salah satunya kepada Freddy. Sejak kecil, pria ini rajin belajar Al-Quran di musola dekat rumahnya ataupun di sekolah. Tidak hanya itu, ia juga mendapat didikan keras dalam hal tingkah laku baik dari sang ayah dan sang ibu. Kelima anak Nanang dan Nursiah juga berpendidikan tinggi, maka tidak diragukan lagi kalau bisnis yang dijalankan oleh keluarga ini terus berkembang sampai anak-anak mereka dewasa. Freddy yang sudah beranjak dewasa mengungkapkan bahwa ia telah menjalankan bisnis penjualan kacamata di Kalimantan kepada keluarga dan teman-temannya. Oleh sebab itulah ia mulai jarang di rumah dalam waktu yang lama. Demi menjalankan usahanya, pria itu rela berpindah-pindah kota dalam rentang waktu tertentu. Sifat humble Freddy juga sudah membuat kaum wanita mudah terpikat kepadanya. Maka tidak heran kalau pria ini sering bergonta-ganti pasangan. Si pria sempat menikah dengan seorang wanita asal Kalimantan. Pernikahan mereka berlangsung dengan sederhana dan bahagia. Terutama setelah sang istri melahirkan baby perempuan yang menggemaskan. Namun sayangnya kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Entah apa sebabnya, Freddy dan istrinya memutuskan untuk berpisah dan sang baby kini tinggal bersama ibunya. Meski begitu, perjalanan cinta Freddy tidak berhenti begitu saja. Beberapa tahun kemudian, ia kembali menikah dengan seorang wanita yang berasal dari kota Bandung. Kemudian pada tahun 1999, sang istri melahirkan putra pertama mereka yang bernama Fikri Budiman. Kehadiran sang baby telah menambah kebahagiaan pasutri ini. Namun, lagi-lagi kebahagiaan keluarga kecil Freddy tidak berlangsung lama. Di usia sang putra yang masih 2 bulan, secara tiba-tiba peristiwa janggal terjadi di rumah pria itu.
Entah siapa, seseorang secara mendadak mendatangi rumah mereka dan segera menculik Freddy, lalu membawanya pergi ke tempat yang tidak diketahui. 2 minggu kemudian, Fikri mau tidak mau harus berpisah dengan sang ibu, dikarenakan pihak keluarga sang ayah membawanya ke Surabaya. Pada momen itu juga, Freddy yang sempat diculik bisa kembali pulang ke Surabaya untuk menemui keluarganya. Sementara nasib pernikahan yang telah berjalan dengan sang istri terpaksa mengalami perpisahan karena alasan yang tidak begitu jelas. Pasutri itu sepakat untuk menjalani kehidupan masing-masing tanpa adanya ikatan pernikahan. Dan dikarenakan Fikri merupakan anak laki-laki pertama Freddy, maka hak asuh atas anak itu jatuh ke tangan si pria. Ternyata tidak lama setelah berpisah dari istri kedua, pria ini kembali menikah dengan seorang wanita yang berasal dari wilayah Bangka Belitung. Kemudian Fikri pun tinggal bersama sang ibu sambung di kota tersebut. Bersama ibu sambungnya, bocah itu dapat merasakan kasih sayang seorang ibu yang tidak pernah didapatkan dari sang ibu kandung. Dari istri ketiganya, Freddy juga kembali dikaruniai seorang momongan berjenis kelamin laki-laki. Berkat kehadiran si baby, suasana di rumahnya terasa sangat menyenangkan dan bahagia. Sebagai seorang kakak, Fikri pun sangat suka menghibur dan membuat adiknya tertawa bahagia. Sayangnya, kebahagiaan keluarga kecil mereka lagi-lagi tidak berlangsung lama. Karena sang ayah dan sang ibu sambung harus berpisah dan memutuskan tali pernikahan mereka. Malangnya, Fikri harus berpisah dari ibu sambung yang sudah dianggap seperti ibu kandungnya sendiri. Bocah itu pun terpaksa harus menerima kenyataan pahit. Kemudian sang bocah secara paksa dibawa oleh keluarga ayahnya ke Jakarta untuk tinggal bersama mereka. Di usianya yang ke-10 tahun, Fikri bisa hidup dengan bergelimang harta. Sehari-harinya bocah itu didampingi oleh 2 orang supir pribadi dan 5 asisten rumah tangga. Bisnis kacamata yang dijalankan oleh Freddy juga berkembang dengan sangat pesat. Namun di balik kesuksesannya sebagai seorang ayah, ia harus mengorbankan waktu-waktu berharga bersama Fikri. Hari demi hari berlalu, di balik riuhnya kota Jakarta ternyata tersimpan sebuah rahasia yang menggemparkan. Tepatnya di bulan Maret 2009, suatu hari polisi mengungkap sebuah kasus penyalahgunaan narkoboy di apartemen Surya, Cengkareng, Jakarta. Di dalam apartemen itu, polisi menemukan sabu seberat 500 gram. Fakta yang paling mengejutkan adalah benda haram itu milik seorang pria 3 anak yang tidak lain dan tidak bukan adalah Freddy. Akibat perbuatannya, pria ini harus menerima vonis penjara selama 3 tahun 4 bulan. Kemudian pada tahun 2011 setelah bebas dari Hotel Prodeo, Freddy lagi-lagi berhadapan dengan polisi karena terbukti memiliki 300 gram heroin, 27 gram sabu, dan 450 gram bahan pembuat ekstasi. Sialnya, pria itu ditangkap di Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat, sehingga ia harus masuk ke dalam jeruji besi di Lapas Cipinang. Pada bulan Mei 2012, di balik jeruji besi, sebuah fakta mulai terkuak satu persatu. Polisi mengungkapkan bahwa Freddy terbukti telah mengorganisir penyelundupan 1,4 juta butir ekstasi dari Cina bersama anak buahnya. Suatu momen saat Hari Raya Idul Fitri di tahun yang sama, seluruh keluarga Freddy berkumpul untuk mengikat tali silaturahmi. Fikri yang sedang asik menikmati hidangan opor tiba-tiba saja dikejutkan oleh tayangan berita di televisi yang mengungkapkan bahwa sang ayah telah ditangkap karena mengedarkan obat-obatan terlarang. Kabar ini juga telah mengejutkan anggota keluarga Freddy yang lainnya. Di mata sang putra, pria itu dipandang sebagai sosok yang sangat penyayang dan memiliki pekerjaan sebagai pengusaha kacamata yang sukses. Fikri pun merasa sangat marah dan kesal karena merasa telah dibohongi oleh ayahnya. Papa tuh seorang yang tegas pastinya seperti itu. Galak banget karena tegas dan galak sih sebenarnya paling identik sama papa. Karena pada saat aku paling deket kan ketika di Bangka Belitung. Ketika aku jalannya sekolah kelas 1 sampai 4 SD itu emang papa kayak galak banget sih yang aku ingat. Sekolah tuh harus bener, harus pulang sekolah tuh harus langsung ngerjain tugas-tugas. Jadi emang didikannya emang keras juga gitu. Tapi di balik itu papa tuh selalu nunjukin rasa sayangnya tapi nggak pernah ngucapin kayak papa sayang dede gitu, nggak pernah.
Kemudian saat ditemui di lapas Cipinang oleh koordinator Kontras yang bernama Haris Azhar, Freddy mengungkapkan bahwa di balik aksi nekatnya ternyata ada beberapa pihak aparat yang selama ini ikut terlibat dalam melancarkan bisnis haramnya itu. Kepada Haris, Freddy mengaku hanya berperan sebagai operator penyelundupan narkoboy dengan skala besar. Sebelum memasukkan barang haram itu ke Indonesia, pria ini telah lebih dulu menghubungi pihak BNN, polisi, dan Bea Cukai untuk membantunya. Kala itu Freddy berkata, "Kalau saya mau selundupkan narkoboy, saya atur itu. Saya telepon polisi, BNN, Bea Cukai, dan orang yang saya hubungin itu semuanya titip harga." Sang napi juga mengungkapkan bahwa harga narkoboy yang dibeli dari Cina sebesar Rp5.000 per butir. Oleh sebab itu, ia tidak menolak kalau ada seorang aparat yang ingin memperoleh keuntungan dari hasil penjualan. Oknum itu bahkan meminta keuntungan sebesar Rp10.000 sampai Rp30.000 per butir. Freddy lalu berkata, "Karena saya bisa dapat Rp200.000 per butir. Jadi kalau hanya bagi-bagi rezeki Rp10.000 sampai Rp30.000 ke masing-masing pihak dalam institusi tertentu, itu tidak masalah." Meski begitu, pria ini merasa kecewa dengan sejumlah pihak yang telah memperoleh keuntungan dari hasil penjualan barang haram tersebut. Dikarenakan oknum-oknum itu tidak berbuat apapun saat dirinya ditangkap oleh polisi. Sang napi juga mengungkapkan bahwa ia pernah menyuap seorang pejabat di Mabes Polri sebanyak 90 miliar dan petugas BNN sebanyak 40 miliar. Selain itu, ternyata Freddy juga pernah menggunakan fasilitas negara untuk menyelundupkan narkoboy di balik sel tahanan. Pria ini pun berkata, "Bahkan saya pernah menggunakan fasilitas mobil TNI Bintang 2. Di mana si jenderal duduk di samping saya ketika saya menyetir mobil dari Medan sampai Jakarta dengan kondisi di bagian belakang penuh narkoboy. Waktu itu perjalanan saya aman tanpa gangguan apapun." Naasnya dari perbuatannya itu, Freddy harus menelan pil pahit dikarenakan pada tanggal 15 Juli 2013 sang mafia mendapat vonis pidana matot dari Pengadilan Negeri Jakarta. Namun pada saat itu belum ditetapkan kapan Freddy akan dieksekusi. Meski begitu, pria itu tidak mau berhenti melakukan peredaran narkoboy dari balik jeruji besi. Dari lapas Cipinang, ia kemudian dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan. Freddy pun terus menjalin komunikasi dengan 12 anak buahnya seperti Yanto, Aris, Latif, Gimo, Asun, Heni, Rizky, Hadi, Kimung, Andre, Kasyong, dan Lausan yang merupakan seorang warga negara Belanda. Sejak bulan September 2014, Freddy memerintahkan Yanto dan Aris untuk membeli bahan baku dan alat cetak pembuat ekstasi untuk disimpan di Cikarang. Kemudian pada bulan Oktober 2014, ia kembali memerintahkan Yanto untuk menerima narkoboy berbentuk perangko dari seseorang yang disebut sebagai Mr. X. Selanjutnya, barang haram itu dijual oleh Freddy kepada Andre. Berikutnya pada bulan November 2014, lagi-lagi sang mafia memerintahkan Yanto untuk menerima 1 kg sabu dari Mr. X. Kemudian Yanto menyerahkan barang itu ke seorang pelanggan yang bernama Bengek di sebuah stasiun. Bulan Januari 2015, Freddy kembali memerintahkan Yanto untuk menerima 500 gram sabu dari Mr. X di Kota Tua. Lalu barang haram itu diserahkan kepada seorang pria misterius. Selanjutnya pada bulan Februari 2015, Freddy membeli 25.000 butir ekstasi dari Lausan. Kemudian Freddy memerintahkan salah satu anak buahnya untuk mengecek paket yang berisi 25.000 butir ekstasi dari Belanda. Di tengah-tengah kesibukannya dalam memproduksi narkoboy dari dalam jeruji besi, ternyata Freddy masih sempat menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita mantan napi. Wanita itu bernama Heni Christoffel yang merupakan seorang residivis kasus penyalahgunaan narkoboy. Setelah menghirup udara bebas, Heni memiliki hubungan dekat dengan Freddy. Hubungan mereka berjalan sejak bulan Februari 2015 berkat dikenalkan oleh seorang teman sesama napi. Namun sejoli ini tidak hanya menjalin hubungan asmara yang biasa-biasa saja. Sang wanita pun turut membantu si pria untuk mengedarkan obat-obatan terlarang. Masih berlanjut sampai bulan Maret 2015, Freddy memerintahkan Gimo untuk menerima 1,2 kg sabu dari seorang pria misterius yang merupakan warga negara Pakistan di terminal Kampung Rambutan. Barang itu lalu diserahkan kepada Joni yang merupakan adik kandung Freddy di wilayah Kayu Besar, Jakarta Barat.
Pada tanggal 9 Maret 2015, Yanto dan Aris kembali mendapatkan instruksi dari Freddy untuk mengambil paket berisi 25.000 butir ekstasi dari kantor pos Cikarang. Kemudian pria itu memerintahkan Yanto untuk menyerahkan 5.000 butir ekstasi kepada orang suruhan Asyong di kota Bekasi dan menyerahkan 1.000 butir ekstasi lainnya kepada Mr. X di kota yang sama. Kemudian Freddy menyuruh Gimo untuk mengirim sabu sebanyak 2 ons ke kota Palu. Pria itu juga menyuruh Yanto untuk membawa dan menyerahkan 1 kilogram sabu kepada Mr. X di Surabaya. Freddy lalu memerintahkan Yanto untuk mengirimkan sabu sebanyak 1 ons ke Pulau Kalimantan dan 1 ons lainnya ke kota Palu, sehingga sabu yang tersisa sebanyak 8 ons. Barang itu kemudian disimpan oleh Gimo di gudang bekas pabrik garmen di kawasan Kapuk Kamal. Gudang itu dijaga oleh Latif yang bertugas mengamankan barang haram dalam jumlah fantastis. Kemudian, Freddy memberikan instruksi kepada Yanto untuk memindahkan bahan baku dan alat cetak ekstasi yang dibeli sejak bulan November 2014 ke gudang tersebut. Namun, Yanto meminta Aris untuk menyerahkan bahan baku dan alat cetak itu kepada Gimo. Selanjutnya, pada tanggal 15 Maret 2015, Freddy memesan 50.000 butir ekstasi kepada Lawson. Setelah itu, di tanggal 5 April 2015, pria ini memerintahkan Asun untuk memeriksa paket kiriman 50.000 butir ekstasi yang dikirim oleh Lawson. Esokan harinya pada tanggal 6 April 2015, Freddy menikahi kekasihnya di dalam bui. Meski begitu, pernikahan mereka berlangsung secara sederhana dan penuh kebahagiaan. Fikri, sang putra, tidak mempermasalahkan pernikahan ayahnya. Ia yang sudah beranjak remaja lebih memilih mengutamakan pendidikannya. Selanjutnya pada tanggal 7 April 2015, Freddy memerintahkan Yanto dan Aris untuk mengambil paket yang berisi 50.000 butir ekstasi dari kantor pos Cikarang. Sialnya, ini merupakan tugas terakhir yang harus mereka terima, karena saat di perjalanan, kedua pria tersebut tertangkap oleh penyidik. Tertangkapnya Yanto dan Aris menjadi langkah awal bagi pihak kepolisian untuk menelusuri seluruh jaringan narkoboy yang diinisiasi oleh Freddy, termasuk gudang penyimpanan di Kapuk Kamal. Lalu polisi melakukan penggeledahan di kontrakan Yanto dan Aris yang berada di Cikarang. Setelah itu, polisi menggeledah gudang milik Freddy di Cengkareng yang rencananya akan dijadikan pabrik pembuatan narkoboy. Dari penyelidikan ini, polisi mendapatkan ekstasi yang berasal dari Belanda sebanyak 50.000 butir, sabu yang berasal dari Pakistan seberat 800 gram, dan 122 lembar narkoboy berbentuk perangko yang diduga berasal dari Belgia. Selain itu, turut disita pula 20 ponsel, 1 mesin cetak ekstasi, 25 kg bahan baku ekstasi, 1 kg pewarna, 10 kg bahan pelarut, 1 timbangan digital, 1 timbangan analog, dan alat penyaring. Setelah itu pada bulan Desember 2015, Joni yang telah ditangkap oleh polisi diduga berperan sebagai koordinator rencana pendirian pabrik narkoboy di Jakarta Barat. Di pengadilan setempat, jaksa menuntut hukuman matot untuk Joni. Namun, putusan hakim menolak tuntutan sang jaksa sehingga pria itu mendapat hukuman yang lebih ringan. Seluruh kaki tangan Freddy berhasil dibekuk, diantaranya yaitu Yanto, Aris, Latif, Gimo, Asun, Henny, Rizky, Hadi, Kimung, Andre, dan Asyong. Sialnya, Lawson dan sang Mr. X masih menjadi buronan. Peredaran narkoboy dari jaringan Freddy ini telah menyebar secara luas mulai dari Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Bali, Makassar, Palu, dan Kalimantan. Bagaimana mungkin Anda mengendalikan narkoba jenis tertentu dan kemudian memutar roda itu di Jakarta dan beberapa kota lainnya? Kemarin sewaktu saya di Lapas Batu, saya dapatkan masa karantina ya, isolasi itu selama setahun lebih. Dan pada saat setelah keluar dari isolasi itu, mungkin saya melihat celahnya dari wartol ya. Jadi saya menggunakan fasilitas wartol khusus pemasyarakatan. Ya, saya berkomunikasi dengan yang di Belanda maupun di Indonesia. Memang tidak diawasi? Ada pengawasan tapi masih bisa saya lakukan, buktinya bisa kan. Yakin cuman wartel, tidak ada handphone yang dipakai? Pada saat sebulan ke belakang memang ada saya gunakan handphone yang udah disita Mabes sebanyak 2 unit.
Setelah semuanya terungkap, tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Freddy. Bersama kuasa hukumnya yang bernama Untung Sunario, pria itu berulang kali mengajukan gerasi dan peninjauan kembali untuk meringankan hukuman matot yang telah diputuskan. Sayangnya, semua usaha yang dilakukannya berakhir sia-sia. Freddy, sang raja narkoboy, tetap menjalani hukuman matot yang telah ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2016. Menjelang hari-hari terakhirnya hidup di dunia, Freddy lebih sering mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Bahkan dalam satu hari ia bisa 2 kali hatam Al-Quran. Koordinator Kerohanian Islam Lembaga Pemasyarakatan se-Nusa Kambangan yang bernama Kiai Haji Hasan Makarim mengungkapkan bahwa pria itu tampak tegar dan siap dieksekusi. Bahkan Freddy malah mengucap syukur karena akan segera bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak temennya gitu. Bukan saya aja yang terpidana mati, semua juga banyak kan yang ngalamin itu. Jadi siapa yang berani berbuat ya itu resikonya. Mungkin dengan itu ada pesan lain untuk para teman-teman lainnya. Untuk hikmah di sini apa itu? Berarti mungkin bisa Ya banyak-banyak aja dikirim ke Nusa Kambangan biar tobat. gitu. Tersangka itu. Ini kan ada lagunya Nusa Kambangan menyadarkanku. Di sisi lain, sebagai seorang ayah, pria ini berpesan kepada ketiga anaknya untuk rajin sholat dan menjauhi narkoboy. Masih narkoba. Iya. Supaya kalau bisa meninggalkan. Oh kayak gitu ya. Karena semuanya itu. Karena yang hukuman mati itu biar aja suruh cepet-cepet lari nyari Tuhannya. Oh kayak gitu. Bertobat. Saat hari eksekusi tiba di lapangan tembak Panaluan, Nusa Kambangan, tubuh sang mafia dihujam berkali-kali oleh timah panas sehingga ia tidak lagi bernyawa. Kemudian pada tanggal 27 Juni 2016, tubuh Freddy dimakamkan di makam Kali Anak di Jalan Sedayu, Surabaya sesuai dengan keinginannya. Warga sekitar pun berduyun-duyun untuk menyaksikan proses pemakaman. Bahkan di antara mereka ada yang mengabadikan momen tersebut melalui handphone. Di akhir hayatnya, Freddy tetap dikenal sebagai pelaku kriminal dan kisahnya tetap abadi sepanjang masa. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Saya Mei, sampai jumpa di video berikutnya.